Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya hari ini ingin mengajak kita merenungkan tentang kata mempunyai. Menurut saya, kata mempunyai itu merupakan kata yang paling aneh untuk saya, atau kata yang ilusif sebetulnya, mengandung ilusi. Karena sebetulnya kita tidak pernah bisa mempunyai. Bahkan sebetulnya kita itu tidak mempunyai apa-apa. Bahkan hidup kita itu bukan milik kita. Suatu ketika kita tidak bisa menahannya dan kita harus merelakannya. Bahkan nafas kita itu bukan milik kita. Coba Anda tarik nafas, lalu tahan 10 menit. Enggak bisa, bablas kita, paeh. Itu artinya kita bahkan nafas saja enggak punya. Lalu badan kita ini juga bukan milik kita, cuman pinjaman. Terdiri dari apa yang masuk, makanan. Makanan itu dari bumi. Itu hanya lewat lalu jadi daging dan jadi lemak. Bahkan bukan milik kita badan kita ini. Kita pinjam dari makanan-makanan yang kita makan setiap hari. Jadi sebetulnya kata mempunyai itu ilusif sekali. Dan sebetulnya kita itu tidak punya apa-apa. Maka kalau kita kemudian kekeh mempunyai, memegang sesuatu sebagai hak milik, itu menurut saya aneh. Tuhan Yesus sendiri dalam Filipi 2 ayat 5-11 mengatakan bahwa dia mengosongkan diri, kenosis. Meskipun berwujud Allah, Kristus Yesus tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai hak milik yang harus dia pertahankan, melainkan mengosongkan diri. Maka Tuhan meminta kita juga untuk bisa menyangkal diri. Barang siapa mau menjadi pengikutku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikuti aku. Itu berarti mengosongkan diri. Dan itu benar. Itu artinya kita belajar untuk melepaskan, mengikhlaskan. Karena sebetulnya kita tuh tidak punya apa-apa. Mempunyai sesuatu itu ilusi, ilusi saja. Bahkan nyawa kita, hidup kita itu bukan milik kita. Tapi kalau kita bisa melepaskan semuanya, maka kemudian kita yang ada hanya bersyukur. Kita hidup itu bersyukur karena kita dipinjami kehidupan. Kita punya badan sehat itu juga bersyukur karena kita dipinjami badan ini oleh hasil dari bumi, makanan, minuman. Bahkan kita bisa sehat, bernafas ini juga bersyukur karena kita dipinjami oksigen dari alam ini. Nggak bayar, cuman untuk lewat dan kemudian kita bisa hidup. Maka sebetulnya kita tidak pernah kehilangan apa-apa, wong tidak punya apa-apa. Maka seringkali kita mengalami penderitaan yang luar biasa. Sebetulnya hanya untuk mengingatkan. Sebetulnya kita itu tidak punya apa-apa tetapi diberi begitu banyak. Maka yang paling penting adalah bersyukur. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kita selalu dan senantiasa dimanapun juga bersyukur kepadamu ya Tuhan. Nah itu dia. Itu sikap yang benar, bersyukur terus. Begitu lahir kita itu sudah cuan, sudah untung, lah enggak modal apa-apa. Tetapi seringkali kita merasa bahwa kita tuh memiliki ini, memiliki itu, malah kurang terus. Kurang ini, kurang itu. Maka seringkali kita kemudian mengalami situasi ketika semuanya diambil. Ya sebetulnya itu bukan kemalangan, memang kita itu tidak punya apa-apa. Malah menurut sebuah penelitian, orang yang suci, orang yang kemudian menjadi guru spiritual, menjadi santo santa, itu adalah orang-orang yang mengalami penderitaan hebat. Kalau ada guru spiritual yang kemudian mengajar dan punya banyak murid, itu kemudian biasanya ada perdebatan, benarkah ini guru spiritual atau cuman guru spiritual bohong-bohongan. Bagaimana mengetahuinya? Diuji, apakah orang ini pernah mengalami penderitaan yang begitu hebat. Karena justru penderitaan yang begitu hebat itu yang membuat dia menjadi guru spiritual beneran. Itu artinya kabar baik. Yaitu kalau kita mengalami penderitaan yang hebat, jangan takut, jangan khawatir.
Anda itu lagi dipersiapkan supaya jadi guru spiritual atau orang-orang suci. Jadi kalau menderita itu malah bagus. Dan karena itu kemudian kita sadar bahwa menderita pun sebetulnya itu bagus karena kita ya enggak apa-apa. Enggak kehilangan apa-apa, enggak rugi apa-apa, wong enggak punya apa-apa. Justru dari situ kemudian bisa menyadari bahwa saat-saat yang kritis, saat-saat kita sungguh-sungguh jatuh paling bawah adalah saat-saat yang menentukan. Kalau kita bisa bertahan dan sadar kemudian bertobat bahwa segalanya milik Tuhan dan kita ikhlas melepaskan segalanya, pada saat itu kita mengerti betapa kita sangat menakjubkan. Karena sebetulnya yang menghambat seringkali adalah ilusi-ilusi tentang kepemilikan, tentang kehidupan, tentang relasi. Yang kemudian membuat kita menjadi susah menderita. Dan ketika kita mengalami penderitaan yang hebat, kemudian semuanya menjadi jernih ketika kita melihatnya di dalam rahmat Tuhan. Maka kemudian kita bisa sadar bahwa segalanya milik Tuhan, kita serahkan kembali kepada Tuhan, dan kita cukup meminta kasih karunia Allah saja. Supaya kita bisa mencintai Tuhan, mengalami cinta Tuhan, dan kemudian mencintai sesama seperti Tuhan mencintai kita. Pada saat itulah kita kemudian mengalami transformasi, pertumbuhan hidup rohani yang menakjubkan, yang kemudian bisa menjadi terang bagi saudara-saudarinya. Karena mengalami sendiri rahmat besar itu terutama lewat penderitaan besar yang dia alami. Kita bisa belajar dari Santo Santa, orang-orang suci. Santo Ignatius dari Loyola itu, dia hampir menjadi gila ketika dia bertobat dan berusaha untuk memperdalam hidup rohaninya. Yang membuat gila adalah ingatannya, karena dia selalu ingat akan kehidupan masa lalunya yang sungguh-sungguh gelap. Dia sebagai perwira perang, ya pasti berperang melukai orang, mungkin juga membunuh orang, dan itu yang kemudian membuat dia teringat terus. Dan ingatan itu menghantuinya sampai dia kemudian hampir gila. Untung dia kemudian menemukan doa Susipe itu. Ambillah ya Tuhan kebebasanku, ingatanku, kehendakku. Dan cukup kasih karuniamu saja. Dan dari situ kemudian dia justru menyadari bahwa dia adalah sarana, instrumen yang digunakan oleh Tuhan untuk menjadi saluran rahmat. Tetapi saluran itu harus kosong supaya rahmat Tuhan bisa mengalir. Nah, dari pertobatannya itu, ketika semua diserahkan oleh Tuhan, pikiran, kehendak, keinginan, kenangan masa lalu, semua diserahkan, kemudian cinta Tuhan saja yang memenuhi dia. Dia menjadi seorang santo besar, mendirikan Serikat Yesus yang mewartakan keselamatan melalui Yesus Kristus kemanapun juga. Tetapi intinya sama, penderitaan besar yang kita alami seringkali justru menjadi momen rahmat yang membuat kita sadar bahwa sebetulnya segalanya milik Tuhan. Kalau Tuhan mengambilnya malah bersyukur, bisa seperti Santo Ignatius. Kemudian kita hanya cukup dengan kasih karunia Allah saja, dan kemudian mewartakan kabar sukacita betapa hidup itu menakjubkan karena segalanya dikerjakan oleh Tuhan. Kita adalah saluran rahmat saja yang kosong, dan justru karena kekosongan itu kita menjadi saluran rahmat yang tanpa hambatan, menjadi berkat bagi banyak orang. Ketika ada yang berduka, kita membawa kegembiraan. Ketika ada yang berputus asa, kita membawa harapan. Ketika ada yang saling berseteru, kita membawa kedamaian. Kita menjadi terang dan garam yang membawa pembedaan bagi dunia di sekitar kita. Maka saudara-saudari terkasih, yang paling penting justru menyadari dan cukup dengan kasih karunia Allah saja. Kalau kita mengalami penderitaan hebat, serahkan semua kepada Tuhan dan tunggu rahmat Tuhan yang ajaib sedang mengerjakan perbuatan besar untuk kita. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.